Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifin Ali Purwadi. Saya guru di SMA Al-Wahid Hasyim Tebuireng, akan berbagi praktek baik pembelajaran diferensiasi metode discovery learning topik substansi genetika. Selamat menyaksikan. Saat ini salah satu program Kemendikbudristek guna memperbaiki performa pendidikan setelah wabah pandemi COVID adalah dengan penerapan Merdeka Belajar. Konsep Merdeka Belajar adalah sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran adalah proses memanusiakan manusia sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani maupun rohani. Karakter pembelajaran merdeka meliputi 1. Pembelajaran yang mandiri, di mana siswa secara mandiri menemukan pengetahuannya. 2. Pembelajaran yang kontekstual, yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, pembelajaran inovatif, yang dapat membangun kreativitas peserta didik. Guna menciptakan pembelajaran merdeka, salah satu metode yang dipilih adalah pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai seorang guru, hal yang pertama yang saya lakukan adalah menyusun perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran harus memperhatikan kebutuhan belajar murid, yaitu meliputi kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar murid. Sebelum proses pembelajaran, langkah awal yang saya lakukan adalah menganalisis kesiapan belajar murid terlebih dahulu dengan melakukan asesmen diagnosis kognitif dan non-kognitif. Melalui asesmen ini, guru akan memperoleh data secara cepat sejauh mana pengetahuan awal murid dan proses belajar murid, sehingga guru dapat mengetahui gaya belajar murid, apakah murid tersebut masuk dalam gaya belajar visual, auditory, atau kinestetik. Saya memanfaatkan teknologi yang sudah sangat berkembang saat ini untuk menyusun perencanaan pembelajaran dan melakukan asesmen diagnosis. Dengan mengakses platform Merdeka Mengajar, saya mendapatkan inspirasi dan upgrading tentang metode pembelajaran melalui fitur PMM, yaitu fitur inspirasi dan fitur perangkat mengajar, dan pemanfaatan Google Forms sebagai aplikasi untuk melakukan asesmen awal. Dari hasil asesmen awal diperoleh hasil asesmen kognitif. 20% siswa memahami materi yang akan diberikan, dan 80% siswa belum memahami materi yang akan diberikan. Sedang hasil asesmen non-kognitif, 20% siswa adalah gaya belajar kinestetik, 35% siswa adalah gaya belajar auditory, dan 45% siswa gaya belajar visual. Melalui hal tersebut, maka langkah yang saya lakukan adalah memilih metode pembelajaran discovery learning dan proses pembelajaran diferensiasi dalam pembelajaran di kelas. Sintak yang diterapkan dalam metode pembelajaran discovery learning terdapat 6 tahapan. Yang pertama, tahapan pemberian rangsangan atau stimulation, tahapan pernyataan atau identifikasi masalah problem statement, tahapan pengumpulan data, tahapan pengolahan data, tahapan verifikasi, dan tahapan menarik kesimpulan. Pada tahap pertama, pemberian rangsangan atau stimulation, pada tahap ini saya memulai pembelajaran dengan menyapa dan mengecek kesiapan belajar murid dan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Tahap kedua adalah pernyataan dan identifikasi masalah. Pada tahap ini saya mengajukan pertanyaan pemantik. Tahap ketiga adalah tahap pengumpulan data. Pada tahap pengumpulan data, pada tahap ini siswa dibagi dalam kelompok dan saya memberikan LKPD kepada murid untuk memberikan alur pembelajaran yang terarah. Melalui kelompok ini, siswa secara kolaborasi menyelesaikan tantangan yang sudah saya berikan di LKPD. Pada tahap pengumpulan data, terdapat salah satu strategi pembelajaran diferensiasi, yaitu diferensiasi proses, di mana siswa dengan gaya belajar visual dapat memanfaatkan gambar berwarna dan gambar yang menarik yang terdapat di dalam LKPD, dan juga dapat memanfaatkan sumber belajar lain yang terdapat di dalam internet.
Siswa dengan gaya belajar kinestetik dapat secara leluasa dan rileks bergerak mencari sumber belajar yang dia sukai di dalam Bukan yang mengerjakan nomor LKPD. 3, maka nanti Siswa kamu dari dengan gambarnya gaya apa yang belajar bisa kamu auditori simpulkan? dapat mendengarkan Berarti penjelasan DNA yang saya secara sepanjang langsung dan lebih dekat jika terdapat pertanyaan atau hal-hal yang belum bisa dimengerti. Tahap berikutnya adalah tahap mengolah data, verifikasi, dan menarik kesimpulan. Pada 3 tahap tersebut, terdapat salah satu strategi pembelajaran diferensiasi, yaitu diferensiasi produk. Siswa secara kolaborasi menentukan produk yang dipilih untuk menyimpulkan dari proses belajar yang mereka alami. Untuk mengukur ketercapaian pembelajaran, saya melakukan 2 metode penilaian, yaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif saya lakukan dengan menilai 2 dimensi profil pelajar Pancasila dari 6 dimensi yang ada, yaitu dimensi mandiri dan dimensi gotong royong. Sedang penilaian sumatif diambil dari isi kesimpulan pembelajaran dari produk yang telah dibuat oleh siswa. Pada akhir proses pembelajaran, saya mengajak murid untuk melakukan refleksi proses pembelajaran. Dengan menggunakan aplikasi Google Form, saya membuat pertanyaan dan angket survei untuk refleksi. Dari proses refleksi diperoleh data 79% siswa sangat senang, 20% siswa senang, dan 1% siswa biasa saja. Dari sini dapat disimpulkan bahwa memaksimalkan fungsi teknologi akan memperbaiki kualitas pembelajaran. Begitu pula hasil dari angket pemahaman diperoleh peningkatan jumlah siswa yang memahami materi. Data menunjukkan 95% siswa memahami materi dan 5%-nya masih belum paham. Hal ini akan menjadi data untuk proses evaluasi dan tidak lanjut untuk pembelajaran berikutnya. Melalui penggunaan aplikasi Canva, berikut adalah hasil produk siswa berupa kesimpulan pembelajaran mengenai topik substansi genetika. Demikian cerita berbagi praktek baik, semoga menjadikan manfaat dan inspirasi pada Bapak Ibu guru hebat. Salam guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.